Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian, tetap semangat ya. Ini pelajaran lanjutan, sebelumnya tadi kita ada agama, lalu sekarang bahasa Indonesia untuk tema 2. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita ada baiknya berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Selesai. Oke, tema 2 lanjutan, kita sudah masuk materi tema 2. Miss Anggi sudah membaca subtema 2 kita hari ini. Kita sudah pelajaran subtema yang kedua ya. Subtema yang pertama sudah habis di minggu pertama. Sekarang subtema kedua itu masih tentang dongeng. Kemarin Miss Anggi jelaskan apa itu dongeng, pengertian dongeng, itu sudah di minggu lalu. Nah, untuk minggu ini Miss Anggi akan menjelaskan cara penyampaian dongeng atau cara membacakan dongeng. Nah, Miss Anggi akan jelaskan dulu. Ada struktur bagian dongeng. Struktur itu adalah bagian dongeng. Dongeng itu ada pendahuluan, kemudian ada isi atau peristiwa, yang ketiga ada penutup. Pendahuluan itu apa? Di dalam dongeng kalau kamu baca, Miss kasih contoh salah satu halaman 55, kamu buka Ayam Jago Baru ya. Judul dongengnya Ayam Jago Baru, pengarangnya anonim. Di sini yang namanya pendahuluan yang mana Miss Anggi? Pendahuluan itu ada di awal, ya. Lihat kalian baris pertama, ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Pendahuluan itu biasanya dia menceritakan secara umum tentang tokoh yang terdapat di dalam dongeng. Nah, dalam dongeng Ayam Jago Baru, salah satu contoh dongeng yang Miss kasih, dia menjelaskan cerita tentang ayam jago, ya. Jadi tokoh dalam Ayam Jago ini adalah ayam jago. Ayam jago itu terdapat di dusun. Nah, jadi dia menjelaskan si tokoh ayam jago tadi secara umum. Mungkin di mana kejadian peristiwa tersebut terjadi, gitu kan? Artinya dia menjelaskan si tokoh. Itu yang namanya pendahuluan. Yang kedua, isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa adalah kejadian yang terdapat di dalam cerita tersebut. Ada peristiwa apa? Kamu akan mengetahuinya apabila kamu sudah membaca isi dongeng tersebut. Kalau sudah membaca dongeng, kamu baru bisa tahu peristiwa yang terjadi. Jadi di sini Miss Anggi sudah membaca, nanti kamu juga baca anakku sekalian. Miss Anggi sudah menyimpulkan isi peristiwa dari ayam jago ini adalah kesalahan dari ayam jago. Dia mengira matahari sudah terbit, artinya sudah pagi. Jadi dia sudah berkokok. Ternyata salah. Hari masih malam. Dia terjadi kesalahan. Nah, itu peristiwa yang terjadi. Nah, isi dari kesimpulan dongeng tersebut. Yang ketiga adalah penutup. Penutup itu biasanya adalah kesimpulan dari cerita dongeng ya. Kesimpulannya misalnya dia ayam jago meminta maaf, ayam jago menyadari kekeliruannya, akan kesalahannya berkokok belum waktunya. Itu adalah penutup. Kebanyakan penutup itu adalah kesimpulan atau boleh nasihat, ada juga nasihat. Artinya jangan kita teledor, kita harus konsentrasi. Kalau misalnya menyimpulkan dari penutup isi cerita Ayam Jago. Nah, itulah. Lanjut lagi ciri-ciri dongeng. Jadi dongeng itu ada ciri-cirinya. Nah, kalau sudah ada ciri ini, ciri tersebut dia disebut dongeng. Apa saja ciri dongeng? 1. Diceritakan dengan alur sederhana, singkat, dan jelas. Itu. Yang kedua, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail atau jelas. Yang ketiga, peristiwa yang ada di dalamnya fiktif atau hayalan. Yang keempat, lebih menekankan pada bagian isi peristiwa. Dijelaskan satu-satu. Ciri dongeng yang pertama diceritakan dengan alur sederhana, singkat, dan jelas. Karena biasanya dongeng itu ceritanya sederhana, jadi dia tidak perlu muter-muter kayak sinetron. Beda, ya.
Kalau sinetron yang kita tonton di TV atau kita nonton film itu ceritanya panjang, dia menjelaskan satu persatu. Nah, tapi dalam dongeng tidak perlu, cukup garis besarnya saja. Contoh tadi dalam pendahuluan, dia singkat saja, ayam jago tinggal di dusun. Itu saja, dia cuma menjelaskan. Jadi kita sudah tahu, oh ini cerita di dusun. Kalau dia cerita ayam jago di suatu kampung, berarti tempatnya di kampung, hanya secara singkat. Yang kedua, tokoh yang ada tidak diceritakan. Nah, tadi sudah bilang, kita contoh dongeng ini si ayam jago ya. Dia tidak diceritakan secara jelas. Dia hanya memberitahukan saja si ayam jago tinggal di dusun, selesai. Begitu saja. Jadi tidak perlu ayam jago kulitnya bulunya berwarna hitam, dia mempunyai anak, setiap pagi dia bangun jam sekian. Nggak perlu kita ceritakan. Ya, itu. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi hayalan. Iya, dongeng itu biasanya hayalan, nak. Tidak kejadian itu nyata. Itu hanya pemikiran si penulis, pemikiran si pembuat cerita. Jadi tidak nyata atau hayalan. Terserah, kita boleh bebas. Ayam jago bisa ngomong atau kelinci bisa terbang. Itu kan hanya hayalan saja. Tujuannya untuk apa? Biar dongeng tersebut menjadi menarik. Seolah-olah wow, kekaguman. Nah, itu yang namanya menarik. Hanya itu tujuannya, untuk membuat kekaguman atau dongeng tersebut menjadi menarik. Yang keempat, lebih menekankan pada isi peristiwa. Betul, dia hanya fokus atau menekankan pada peristiwanya saja. Nah, di dalam dongeng ayam jago ini dia hanya menekankan kesalahan si ayam jago pada saat berkokok. Yang harusnya berkokok pagi hari, dia berkokok di malam hari. Itu. Jadi dia hanya bercerita tentang peristiwa itu saja. Terakhir, jenis-jenis dongeng. Dongeng itu ada macam-macamnya, ada jenisnya, ada 7. Ya. Tidak perlu Miss jelaskan secara detail, tapi minimal kamu harus tahu. Kalau ditanya ada berapa jenis dongeng, ada 7. 1, mite atau cerita tentang dewa. Ini biasanya cerita zaman dulu, nak. Bercerita tentang dewa-dewa, roh-roh jahat, penyihir. Nah, itu disebut mite. Yang kedua adalah sage atau tentang kepahlawanan. Banyak dulu cerita tentang ibu kita Kartini, pahlawan di Ponorogo. Nah, itu disebut sage. Yang ketiga, fabel. Nah, fabel inilah yang sering kita gunakan, terutama di kelas SD. Fabel itu cerita tentang hewan. Hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa tertawa. Nah, sekarang masih ada ini cerita dalam fabel, tapi dalam bentuk TV. Kamu akan nonton kan apa itu, film tentang hewan. Kalau kamu nonton film apa? Tom and Jerry, iya kan? Nah, itu kalau film sekarang Tom and Jerry. Kalau dalam zaman dulu itu si kancil, terus burung hantu. Nah, itu tapi sekarang kamu boleh lihat di film Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kan kucing dan tikus. Kok bisa ngomong, kok bisa berlari, bisa melompat, bisa masak. Nah, itulah yang disebut fabel. Jadi hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Ada legenda yang barusan diceritakan adalah legenda. Nah, legenda ini juga masih ada. Legenda ini cerita zaman dulu. Misalnya terjadinya Malin Kundang. Terus masih banyak lagi. Nanti kamu cari ya. Legenda itu bercerita tentang asal usul Banyuwangi misalnya. Cerita tentang Sungai Musi. Banyak sekali. Kamu bisa cari nanti di Google, boleh dibuka ya. Yang kelima, cerita jenaka. Cerita jenaka itu cerita yang lucu. Yang lucu-lucu itu disebut cerita jenaka. Beda lagi. Nanti ada yang bilang, Miss, kalau pelawak itu manusia. Bukan ya. Cerita jenaka itu cerita yang lucu. Tapi pelawak juga masuk cerita jenaka. Kadang-kala seorang pelawak itu dalam film sekarang yang Miss kasih contoh, dia bercerita tentang sesuatu yang lucu. Terus yang keenam, cerita pelipur lara atau wayang. Biasanya ini dilakukan zaman dulu, masih juga sekarang walaupun sudah jarang, paling di daerah-daerah
misalnya ada suatu pesta atau perayaan, jadi diawali dengan pementasan wayang atau tari-tarian, itu juga bisa disebut cerita pelipur lara. Jadi dalam tarian tapi dia menceritakan sesuatu, sama seperti kita kalau kamu menghadiri pesta pernikahan, itu biasanya kan ada tari pengantin atau tari gending Sriwijaya, tari tanggai. Nah itu juga tari tanggai itu kalau kamu tahu dia menceritakan sesuatu. Nah itu termasuk di cerita pelipur lara ya. Yang terakhir cerita perumpamaan atau nasihat. Ini biasanya cerita yang memberikan nasihat, wejangan, arahan, larangan, kewajiban, itu namanya cerita perumpamaan. Mudah-mudahan kalian paham anakku sekalian. Materi kita agak berat untuk bahasa Indonesia karena memang dituntut seperti itu. Miss harap kalian memahami penjelasan Miss Anggi hari ini. Untuk tugas Miss akan sebutkan di grup WA seperti biasa. Terima kasih.